Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah Parashat Emor diambil dari kitab Yeskiel pasal 44 ayat 15 sampai 31. Koneksi Haftorah dan Parasha. Dalam Haftorah pekan ini, Yeskiel bernubuat tentang berbagai hukum yang berkaitan dengan Kohanim. Ini sesuai dengan Parashat Emor, di mana Moshe menjelaskan aturan Kohanim. Ajaran paralel ini menekankan gagasan tentang kesinambungan dari zaman Taurat hingga nabi-nabi selanjutnya. Yeskiel memberi kita sekilas tentang status Kohanim yang akan mengabdi selama era Mesianik di Bait Suci ketiga. Semoga segera dibangun. Nabi menjelaskan peran Kohanim sebagai guru dan pemimpin spiritual. Mereka tidak menerima persepuluhan. Para Kohanim harus mengenakan pakaian khusus dan diperintahkan untuk memotong rambutnya dengan rapi. Mereka memiliki persyaratan kemurnian khusus yang menghalangi mereka untuk bersentuhan dengan jenazah, kecuali jenazah itu adalah tubuh anggota keluarga dekat mereka. Mereka dilarang menikahi wanita yang sudah bercerai atau janda, kecuali janda tersebut awalnya menikah dengan seorang Kohen. Dan mereka tidak boleh minum anggur sebelum atau selama pelayanan mereka. Bagian berikutnya meningkatkan kekudusan. Pembacaan yang cermat terhadap Haftorah mengungkapkan bahwa aturan Kohen bisa mirip dengan status Kohen Gadol yang dijelaskan dalam Parasha. Ini karena semua eksistensi akan ditinggikan selama periode penebusan. Misalnya ayat 44 ayat 22, di Haftorah melarang Kohen biasa menikah dengan seorang janda, kecuali dia adalah janda seorang Kohen. Parasha mengizinkan semua janda sebagai pasangan nikah bagi Kohen biasa. Namun larangan itu hanya untuk Kohen Gadol. Sama seperti di masa Mesyiak, kesucian Kohanim akan ditingkatkan. Demikian pula, status orang-orang Yahudi akan dinaikkan seperti yang dijelaskan Rambam. Tidak akan ada kecemburuan atau pertengkaran. Keasyikan semua akan untuk mengenal Hashem. Orang-orang Yahudi akan menjadi cendekiawan hebat yang akan memahami Hashem hingga kapasitas maksimum manusia. Bersama dengan setiap sektor realitas, status perempuan juga akan terangkat ketika cahaya bulan akan menjadi purnama untuk memantulkan cahaya matahari. Dalam Yesaya pasal 30 ayat 26. Bagian berikutnya, reaktifikasi wanita pertama dengan memisahkan Kalah. Hashem memberi wanita kesempatan untuk tumbuh dalam kekudusan dan berkat melalui memanggang roti dan menyisihkan persembahan Kalah untuk Kohen. Anda juga harus memberikan kepada Kohen adonan pertama Anda, sehingga ia dapat mendatangkan berkat untuk beristirahat di rumah Anda. Dalam Yeskiel pasal 44 ayat 30. Dari ayat ini, Sohar belajar bahwa seseorang yang tinggal tanpa istri tinggal tanpa berkah. Talmud menyatakan seseorang harus berdedikasi untuk memisahkan Kalah dan mengingatkan istrinya tentang mitzvah ini pada malam Syabat. Karena itu adalah salah satu perbaikan besar untuk dosa wanita pertama. Dia memadamkan terang di pria pertama dan menyebabkan kematian baginya yang merupakan Kalah dunia. Oleh karena itu, dia diberi mitzvah untuk menyalakan lilin Syabat dan mempersembahkan Kalah kepada Kohen. Meskipun Kalah diambil setiap kali, ada jumlah adonan yang cukup memisahkan Kalah terutama dilakukan pada malam Syabat. Karena dosa terjadi pada malam Syabat dan perbaikan paling baik dilakukan selama jangka waktu dari kesalahan asli. Bagian berikutnya, doa untuk memperbaiki dosa kafah setelah mitzvah dari Kalah. Setelah membaca doa untuk Kalah, ada baiknya melafalkan doa berikut. Artinya, semoga ini menjadi keinginanmu Hashem, Tuhan saya, dan Tuhan dari ayah saya, bahwa melalui kekuatan spiritual memisahkan Kalah, dosa kafah, bunda segala kehidupan, akan diperbaiki. Dia membawa kefanaan bagi Adam yang adalah Kalah, demikian juga melalui kekuatan spiritual dan manfaat mitzvah memisahkan Kalah, semoga kematian ditelan selamanya, dan Hashem menghapus air mata dari semua wajah, dan menyebabkan berkah beristirahat di rumah kita.
Semoga adonan kami akan diberkati melalui kami, seperti berkah yang tinggal melalui Sarah, Rifka, Rahel, dan Leah, ibu kami. Semoga itu dibuat melalui ayat kitab suci. Anda juga harus memberi kepada Kohen bagian pertama dari adonan Anda sehingga dia dapat mendatangkan berkah untuk rumah Anda. Yeskiel 44 ayat 30. Bagian terakhir, penyatuan tepung ke dalam kala meluruskan kekurangan persatuan Israel. Ketika kita mempersembahkan adonan kala pertama kita kepada Hashem, sisa roti kita menjadi seperti sisa dari persembahan kita yang merupakan yang paling suci. Kita ditopang tidak hanya oleh roti fisik, tetapi juga oleh kekudusan yang diberikan Hashem dalam makanan kita. Umat manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap kata yang keluar dari mulut Hashem. Umat manusia hidup, dalam Devarim 8 ayat 3. Alasan mengapa pemberian kala kepada Kohen menyebabkan berkah berdiam adalah karena itu menyebabkan lebih banyak kesucian mulut. Hashem berada di dalam makanan kita. Kekudusan ekstra dalam makanan ini memperkuat hati kita dan membantu kita melakukan tesyufah. Saat kita memanggang roti, semua tepung yang tersebar menjadi satu gumpalan. Oleh karena itu, memisahkan adonan pertama kami sebagai hadiah untuk Kohen adalah perbaikan atas kurangnya persatuan di antara orang-orang Yahudi. Ini menjelaskan mengapa pemberian adonan pertama Anda menyebabkan berkah bertumpu pada rumah Anda, karena pemberkatan dilakukan melalui persatuan. Salah satu tamu syabat saya, Raka Lapen, berbagi dengan kami bahwa dia mulai terhubung dengan nama Ibraninya hanya setelah dia mengetahui bahwa kata braka memiliki akar dari kata Ibrani untuk lutut, berek, yang mana berarti koneksi. Oleh karena itu, mengambil kala menghubungkan kita satu sama lain dan membawa berkah ke rumah kita dan seluruh dunia dengan memperbaiki kebencian dan perpecahan yang tidak masuk akal di antara kita. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silakan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi dan share video ini. Terima kasih. Shalom.